Lanjut ke soal yang berikutnya. Masih tentang parabola. Ini dibikin lebih ribet lagi ya. Parabolanya ada di bidang miring. Kita lihat ya langsung. Ada pemain ski jadi di salju sedang meluncur menuju bukit salju. Kemiringan 25 derajat. Jadi ceritanya ini lerengnya, bukit saljunya nih. Ini sudut alfa, ini kemiringannya 25 derajat. Pada suatu titik, yaitu titik A, dia lompat dengan laju awal 10 meter per second menuju sudut 40 derajat terhadap lintasan bukit. Nah ini nih kayak gini. Dia loncat, maka gerakannya akan jadi parabola. Hitung jarak antara titik lompatan pemain ski dengan titik pendaratannya. Jadi dari loncat ini, asumsinya dia selamat ya. Itu dia nyampe di B. Loncat di A, mendarat di B. Nah berapa jaraknya? Berarti yang ini nih, dari A sampai B, ini S ini nih. Berapa jaraknya? Itu yang ditanya. Oke, kita akan bikin X-nya kayak gini. Kayak seperti biasa aja ya. Nah, oke di sini lumayan pusing karena sudutnya jadi ada banyak nih. Dan ini ada bidang miring. Tenang, ini bisa dihandle. Kita lihat dulu pertama-tama. Kita kan biasanya kan mengurai ini ya. Kelajuan awalnya kita urai. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya gini. Biasanya kita sudut elevasi, sudut pelemparan ya, sudut laju awal benda itu diukurnya terhadap horizontal, terhadap sumbu X. Tapi ini 40 derajat. Sudut loncatannya si pemain ski itu diukurnya terhadap si bukit salju. Ya, jadi yang kita pengen tuh terhadap si horizontal. Kita cari dulu berarti sudutnya ya. Dan itu mudah. Kalau digambar lebih lanjut tuh gini. Ini kita pengen tahu nih. Ini horizontal. Sudut tetanya pengen tahu tuh ini. Ya, sudut tetanya yang ini nih, kecil ini. Oke, itu gimana caranya? Tinggal kurangin aja sama sudut alfa. Karena gini. Ini sudut alfa kalau dibikin ya, ini huruf Z nih. Ini dari garis putus-putus, terus yang garis warna biru, sama garis putus-putus. Ini huruf Z. Nah, kita tahu kalau huruf Z sudutnya sama-sama alfa. Jadi dari sini dapat tetanya berarti alfa min 40 derajat. Sorry kebalik ya, 40 min alfa. 40 derajat dikurang alfa. Ya, dapatnya 15 derajat nanti. 40 kurang 25, 15 derajat. Oke, jadi kita dapat ya tetanya 15 derajat, itu dia. Kita tahu juga ada V0 ya, 10 meter per second. Terus kita lihat lagi apa lagi. Udah itu doang yang kita tahu. Sama G paling. Nah, karena dia loncat dari sini ke sini. Gimana cara nyari S-nya? Nah, kita bisa manfaatkan analisis berikut secara geometri seperti ini nih. Secara geometri, ketika pemain ski ini loncat, maka secara horizontal dia pindah sejauh D. Dan secara vertikal, dia turun ke bawah sejauh H. Jadi terbentuklah segitiga ini, segitiga OAB. Perpindahan horizontalnya D, perpindahan vertikalnya H. Dan kalau kita lihat di sini, dari segitiga OAB ya, itu Pythagoras saja kan, berarti kalau mau nyari S sama dengan akar D kuadrat plus H kuadrat. Nah ini dia, jadi ini langkah menuju jawaban kita. Kita perlu cari D, kita perlu cari H masing-masing. Berarti artinya kita harus analisis, dengan kata lain analisis sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri. Ya sih biasa aja ya, seperti parabola biasa. Oke, kita lihat di sini ya. Gerakan di sumbu X dulu. Gerakan di sumbu X. Kita juga perlu ini ya. Cari posisi awalnya di mana. Tentuin posisi awalnya mau di mana. Dan kali ini kita tentuin posisi awal kita di 0,0. Di O ini nih. Di titik O ini koordinat awal kita pilih. Jadi dengan demikian, kalau O koordinat awal, posisi awalnya di situ, maka X0-nya 0 ya. Pemain ski di sini berarti X0-nya 0, ya 0-nya sama dengan H berarti kan. Oke ya. Jadi koordinat A, koordinat A itu kalau mau dibikin koordinat letaknya di 0,H. Nanti koordinat B itu koordinatnya di mana berarti D,0 berarti kan. Titik 0-nya di sini soalnya, 0,0-nya di sini. Nah, jadi informasi ini kita akan pakai. Oke, di sumbu X itu kayak biasa X sama dengan X0 plus VX T. Kita pengen tahu ketika mendarat di B kan ya. Ketika nyampe di B, gimana nih perilakunya? Ketika nyampe di B, seperti koordinat ini ya, koordinatnya adalah D. Oke, berarti D sama dengan X0-nya 0, langsung berarti VX T. VX, dan VX itu sama dengan V0X, dan sama dengan V0 cos theta. VX selalu sama, nggak pernah berubah. Gini, D sama V0 cos theta T. Karena yang sumbu Y. Sumbu Y sama dengan Y0, ini rumusnya, rumus umumnya, V0 Y T min setengah G T kuadrat. Oke, ini ya. Karena seperti biasa sumbu Y
positif ke atas, jadi gravitasi G ke bawah negatif. Oke, ketika nyampe di titik pendaratan B, apa yang terjadi? Ketika nyampe di B, koordinatnya apa ini? Y-nya 0. Oke, Y-nya 0, jadi 0 sama dengan Y 0-nya berapa? H. Koordinat awal Y-nya H plus V0-nya berarti V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Kalau dirapihin berarti H-nya sama dengan min V0 sin theta T plus setengah GT kuadrat. Oke, dapat tuh D sama H-nya. Nah, tapi belum bisa dieliminasi nih, karena gini, kita nggak tahu D, kita nggak tahu H. Dan kita nggak tahu T. Ada 3 variabel yang kita nggak tahu. D nggak tahu, H nggak tahu, T nggak tahu. Perlu satu persamaan lagi, yaitu dari mana? Dari trigonometri aja. Kita lihat di sini dari trigonometri. Ini kan sudutnya sama nih ya, segitiga AOB, sudutnya alfa yang di sini. Jadi tan alfa ini sama dengan H per D. Nah itu yang kita pakai. Tan alfa sama dengan H per D. Nah dapat tuh ya 3 persamaan, kita bisa selesaiin. Tan alfa sama dengan H per D. H per D berarti masing-masing cari H-nya apa? Ini. Masukin H-nya ini. Terus D-nya ini. Nah. Dan di sini T-nya bisa dicoret. Karena T-nya nggak mungkin 0. Kalau 0 kan di awal sini. Ya, jadi dengan aman kita coret T-nya. Jadi kayak gini. Next apa? Pindah ruas aja. Kaliin, terus pindah ruas. Ini kalau dikali silang kan jadinya V0 cos theta tan alfa. Ini sama dengan minus V0 sin theta plus setengah GT. Kita lanjut lagi ya, langsung aja nanti dapat. Kita mau cari apa? Mau cari T. D sama H-nya kan eliminasi, kita bisa cari T. Nanti dari T baru bisa cari D sama H. Oke, nanti dapat T-nya kayak gini. T-nya 2V0 bla 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 bla. Dibagi dengan G. Dan semuanya udah diketahui. V0 tahu 10, theta tahu 15 derajat, alfanya 25, seperti yang di soal ya, 25 kami dengan G-nya 9,8. Nah, tinggal dimasukin aja ya berarti. Angkanya dapatlah 1,45 second. Ini berarti waktu yang diperlukan si pemain ski loncat dari A ke B 1,45 detik. Nah sekarang tinggal masukin satu-satu. Oke, jadi mau nyari D berarti tinggal masukin ke sini. D sama dengan V0 cos theta T dan semuanya udah diketahui, dapatlah 14 meter. Yang kalau dihitung H-nya juga ya, H yang ini nih, ini juga tinggal dimasukin angka-angkanya. Dapat berapa tuh? Kalkulator aja ya, 6,55 meter. Dapat jadi D-nya, dapat H-nya. Oke, tinggal pakai Pitagoras. S sama dengan ini. S sama dengan akar D kuadrat plus A kuadrat. Dapatnya segini. 15,46 meter. Nah, gitu ya. Jadi dapat deh jawabannya. Jarak pemain ski dari titik loncatan dia sampai pendaratannya tuh begini. Secara garis miring 15 meter kira-kira. Memang bidang miringnya muncul tapi tetap pakai parabola aja. Paling yang repot adalah mencari persamaannya ya, karena harus bisa mengerti bahwa ada hubungan trigonometri seperti ini. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga parabolanya lebih mantap pemahaman kalian ya. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.